Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali malam hari ini, walaupun lewat video, lewat WhatsApp atau aplikasi lainnya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Sebagai pengganti untuk malam doa hari Rabu atau malam persekutuan doa tengah minggu bersama dengan pendalaman Alkitab, saya mengajak kita juga untuk tetap berdoa, tetap membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang akan saya ajak kita untuk membaca dari Matius pasal yang ke-28, Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 tentang dusta mahkamah agama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mau bagikan satu metode atau satu tips bagaimana kita bisa membaca merenungkan firman Tuhan di rumah tanpa harus istilahnya dipimpin, yang selama ini mungkin dipimpin oleh pendeta, oleh majelis, oleh pengurus gereja. Tapi metode ini bisa dilakukan oleh siapa saja di rumah. Ada yang mungkin pernah lihat, pernah baca dan pernah lakukan, kalau di Alkitab itu ditemukan di bagian awal, biasanya kalau beli Alkitab itu ada satu kertas kuning yang di dalamnya itu ada tulisan dari Lembaga Alkitab Indonesia, cara-cara bagaimana orang merenungkan firman Tuhan. Ataupun biasanya di renungan harian, itu di bagian depannya dituliskan. Tapi saya juga tahu banyak yang tidak pernah membaca itu. Banyak yang tidak melakukan atau mengikuti metode itu. Padahal sebenarnya Lembaga Alkitab Indonesia atau penerbit renungan-renungan firman Tuhan itu, mereka punya tujuan yang baik. Contohnya, ada sebuah renungan, buku renungan, dia kasih metode yang pertama. Carilah tempat yang cocok supaya kamu tidak terganggu ketika membaca Alkitab. Yang kedua, tenangkan diri dan pasrahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Jika ada satu lagu yang ingin kamu nyanyikan, nyanyikanlah. Sehingga kamu dapat menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan. Yang ketiga, berdoalah agar Tuhan mau menolong kamu dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Ini penting. Terus yang keempat, baca perikop atau tentukan perikop yang akan dibaca dalam tempo atau waktu dan cara baca yang agak lambat dan berulang-ulang agar dapat mengerti. Yang kelima, kemudian bacalah renungan di hari ini. Yang pertama, ada pesan apa yang saya dapat dari renungan hari ini? Catat itu, pertama pesan. Yang kedua, itu teguran. Yang ketiga, itu ada nasihat. Dan yang keempat, kekuatan yang terkandung di dalamnya. Yang keenam, tuliskan tekad kamu berdasarkan tanggapanmu atas teguran, nasihat, kekuatan atau dorongan yang telah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Ditulis itu apa tekadnya. Jadi nggak sia-sia orang baca dan merenungkan firman Tuhan. Beda ya kalau kita baca di kiriman WhatsApp, ya sudah lalu gitu aja. Kalau yang tidak menarik ya sudah ditinggalkan. Yang terakhir, tutup dalam doa, mengucap syukur atas segala yang Tuhan telah sampaikan melalui firman-Nya dan mohon kekuatan untuk melakukannya. Saya percaya langkah-langkah ini mampu untuk bisa membawa kita untuk lebih dewasa dalam merenungkan firman Tuhan. Karena selama ini saya yakin kita baca lepas. Jadi ada yang share di WhatsApp group, di forward ulang lagi, itu baca lepas namanya. Tidak direnungkan. Padahal di dalam Mazmur sebenarnya bukan hanya baca firman Tuhan, tetapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, dan yang paling penting lakukan itu. Semua orang bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi belum tentu dia renungkan firman itu. Hanya sebatas kognitif pengetahuannya, dia bisa menghafal seperti orang-orang Farisi, tapi dia tidak merenungkan firman itu dan apalagi melakukannya. Karena saya mengajak kita jemaat
gereja Sahabat Philadelphia untuk belajar dari pemazmur itu, atau biasanya Daud. Jadi dia bukan hanya membaca tapi merenungkan. Renungkan itu ya seperti yang saya bacakan langkah-langkahnya tadi, dapatkan pesan, dan kita bertekad atau berjanji kepada diri sendiri untuk bisa melakukan firman itu di hadapan Tuhan dan sesama kita. Baik. Nah, metode ini secara umum yang biasa kita temukan di dalam Alkitab bagian depan ataupun di renungan harian bagian depan. Hari ini saya juga memberikan satu tips lagi, yaitu namanya metode baca Alkitab, baca gali Alkitab atau BGA. Metode ini saya dapatkan waktu kuliah di sekolah teologi. Metode ini juga dipraktikkan oleh semua jemaat kalangan, dari anak-anak sampai orang tua bisa melakukan itu. Saya sudah praktekkan di kelas remaja, BIK, dan mereka bisa lakukan itu, tapi yang paling sulit adalah merenungkan firman itu dan lakukan. Baik. Metode baca gali Alkitab itu sama dengan ini, beberapa langkahnya yang tadi saya bacakan dari renungan harian, langkah-langkah membaca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan dalam buku renungan harian. Jadi ada langkah pertama, tetap kita harus berdoa. Dan langkah kedua itu bisa ada pujian juga. Langkah ketiga kita tentukan. Jadi tentukan dulu, jangan main tebak-tebak aja mau buka begini, kan orang kan tebak. Baca Alkitab yuk, buka di mana, katanya itu dari Tuhan. Tidak. Jadi itu adalah cara yang salah, cara yang keliru. Tuhan lebih tahu, saya pikir kita berbohong. Jadi kalau mau baca Alkitab, jangan main tebak-tebakan. Di mana, wah ini firman Tuhan yang pas ini. Terus kesaksian, saya nggak nyangka ya hari ini firman Tuhan tepat sekali buat saya. Bagi saya itu omong kosong, tidak sopan terhadap Tuhan. Jadi mari kita tentukan itu. Bisa kita lihat Alkitab, misalnya saya mau membaca dari kitab Matius. Balik ke metode tadi, baca gali Alkitab atau BGA ini memang banyak digunakan untuk membaca Alkitab, khususnya yang bersifat naratif atau narasi, cerita. Kalau kita belajar bahasa Indonesia di sekolah dasar, pasti kita tahu kalau ada cerita, ada drama, berarti di situ ada tokohnya, di mana tempatnya, kejadiannya, tokohnya, karakternya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi metode ini, baca gali Alkitab ini, salah satu yang bagi saya menarik dan bisa dilakukan oleh semua kalangan adalah metode yang sederhana. Kita masuk pada metode ini, metode baca gali Alkitab. Ada beberapa langkah yang sudah saya sebutkan tadi, mirip dengan renungan harian ini. Berikutnya, setelah kita menemukan perikop itu, kita baca cara perlahan-lahan, lambat. Terus ini langkah penting dalam baca gali Alkitab adalah tentukan siapa-siapa saja atau tuliskan siapa-siapa saja dalam cerita itu atau dalam teks itu. Kita mulai ya, langsung praktek. Kita berdoa dulu sebelum kita baca perikop ini, terutama dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai yang ke-15. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur pun lewat video atau media online ini kami bisa berbagi firman Tuhan, terutama hamba-Mu dengan jemaat Gereja Sahabat Philadelphia di Kampung Kelor, supaya bagaimana kami bisa tetap renungkan firman Tuhan walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Demi Kristus kami berdoa, amin. Nah, kalau saudara di rumah, misalnya ada 1-2 orang bisa menyanyi bersama, pilih lagu yang gampang, lagu yang bisa dinyanyikan oleh semua. Kita masuk membacanya, sekarang dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata,
kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Ya, ini bacanya saya karena lewat video jadi saya agak percepat, tapi kalau di rumah kalau bisa lebih lambat. Apa itu? Kita masuk dalam praktik bagian terpenting dalam baca gali Alkitab. Yang pertama, kita tentukan tokohnya siapa dalam cerita ini. Di ayat 11 kita ikuti per ayat yang ayat 11. Temukan siapa di situ. Tulis. Yang pertama kita bisa temukan mereka di tengah jalan. Mereka ini siapa? Mereka ini kita harus lihat dari pasal 28 ayat 1 dan sampai dengan 10 ayat sebelumnya, karena ada hubungannya. Jadi setiap kali kita baca, kalau ketemu, oh ada kata mereka, kata ganti mereka atau dia, berarti ini siapa? Kita bisa merujuk pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, kita tulis mereka. Ini adalah yang menyaksikan Yesus bangkit, yaitu perempuan-perempuan. Yang berikut di ayat 11 itu juga terdapat penjaga, beberapa orang. Jadi tulis di situ, ayat 11 itu, tokohnya lagi dalam narasi atau cerita ini adalah penjaga-penjaga beberapa. Setelah itu, dia berlanjut. Penjaga itu memberitahukan kepada imam-imam kepala. Berarti ada tokoh imam-imam kepala dalam narasi ini. Berarti lebih dari satu. Lanjut. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Sekarang kita tulis lagi tokoh berikutnya adalah tua-tua Israel. Orang yang dituakan waktu itu yang menjadi penasehat bangsa-bangsa Israel ketika ada masalah yang menyangkut bangsa mereka, adat mereka, mereka ikut dalam pembahasan itu. Terus di ayat yang serdadu ini adalah tadi penjaga itu ya, ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Muncul lagi murid-murid, tapi itu bukan tokoh yang aktif dalam cerita ini. Cuma disebutkan, kita bisa lewatkan itu. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, jadi cerita ini nanti kedengaran oleh wali negeri, berarti tokohnya tidak nyata dalam sini. Maksudnya dia tidak ada dalam cerita ini, cuma disebutkan namanya. Kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Kenapa dia tidak kita masukkan? Karena dia bukan tokoh yang dalam cerita ini. Akan, jadi ada kata akan, dia baru akan mengetahui cerita ini nanti. Yang ayat ke-15, mereka menerima uang itu, serdadu-serdadu ya. Kita ingat, ini serdadu-serdadu menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Muncul orang Yahudi lagi. Nah, orang Yahudi ini juga pasif. Jadi dia tidak ada dalam cerita ini, cuma disebutkan bahwa atau diinformasikan bahwa mereka tahu cerita tentang dusta mahkamah agama ini sampai sekarang. Sampai sekarang maksudnya sampai waktu penulisan kitab ini waktu itu bagi para pembacanya. Ya. Nah, setelah temukan toko, apa yang kita lakukan? Kita cari toko ini ngapain di sini. Kayak dalam nonton film ya, bahwa ibu-ibu yang suka nonton sinetron pasti tahu, wah ini jahat nih, ini suka ini karakternya seperti ini pemeran utama. Kita mulai dari toko yang kita catat pertama. Di situ ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang. Mereka ini maksudnya murid-murid. Di situ kita lewat karena mereka tidak ada dikatakan di sini dia berbuat jahat, dia lakukan apa. Cuma dibilang dia berjalan. Berarti kita lewat. Karena karakter mereka muncul ketika di pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10, itu nanti beda lagi teksnya. Di situ muncul mereka seperti apa, kita bisa ambil pelajaran dari mereka. Terus
Kita lanjut di tokoh penjaga itu. Tokoh-tokoh penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi. Apa ini artinya? Tokoh ini atau serdadu ini, dalam karakter ini dia melakukan tugasnya sebagai penjaga itu baik. Artinya bertanggung jawab. Apa yang terjadi, yang dilakukan waktu itu, yang terjadi waktu itu, dia harus laporkan kepada bosnya. Bapak Ibu yang bekerja sebagai seorang karyawan, sebagai seorang anak buah, melaporkan apa yang terjadi dalam tugas Anda itu kepada bos, itu baik. Itu karakternya yang pertama. Nah, yang berikut, itu kita masuk pada imam-imam kepala. Ada hubungannya dengan tua-tua. Di sini katakan mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang. Muncul karakter pemimpin yang suka menyuap, melakukan tindakan yang tidak benar. Kita catat, wah ini karakter ini nih, muncul nih tua-tua Israel dan imam-imam kepala. Pendeta loh, imam-imam itu. Mereka keputusannya diambil dengan tidak banyak pertimbangan, tidak berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan hawa nafsu mereka untuk menjaga nama baik mereka. Apapun itu bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara menyuap orang untuk mengatakan tidak benar. Catat. Yang berikut. Setelah mereka menyuap itu, memberikan uang itu, jadi terbukti ya, mereka memberikan uang itu kepada serdadu-serdadu dan berkata, jadi ada pesan setelah memberikan atau melakukan tindakan menyuap, mereka pun melakukan atau menyuruh orang memberikan kebohongan, informasi bohong kepada orang lain. Itu karakter mereka muncul di situ. Terus yang berikut, dia juga menjanjikan sesuatu hal yang sebenarnya tidak bisa dilakukan. Wali negeri akan memberikan perlindungan sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan nanti. Serdadu-serdadu ini kalau ada masalah aman deh, pokoknya begitu. Jadi menjanjikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh dia, tapi dia bilang atau menjanjikan kebohongan kepada orang lain. Sudah menyuap, sudah menyuruh orang mengatakan tidak benar, berbohong, sudah berjanji yang tidak benar juga kepada orang lain. Itu karakter dari yang muncul dalam cerita ini dari imam-imam kepala dan tua-tua Israel. Yang berikut, kita ayat 15 memberikan informasi kepada kita bahwa rupanya serdadu-serdadu walaupun di awal karakternya dia bertanggung jawab melaporkan apa yang sudah terjadi dalam tugasnya kepada bosnya, tapi juga dia menerima uang itu. Artinya apa? Dia menerima suap. Karakternya muncul, gampang orang ini disuap, gampang untuk disuruh berbohong. Karakternya muncul di situ dari tokoh ini. Dan dia melakukan supaya apa? Supaya melakukan sesuatu yang bohong untuk mendapatkan uang, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat mungkin menurut dia untuk dirinya, tanpa mempedulikan kebenaran, tanpa mempedulikan orang lain, terutama tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dari kisah ini dengan metode baca Alkitab ini, kita sebenarnya punya banyak tema. Bapak Ibu di rumah bisa buat satu renungan. Bisa ambil dari tokoh serdadu, bisa ambil dari tokoh imam-imam kepala dan tua-tua Israel. Pilih yang mana? Misalnya, saya tertarik nih untuk membuat renungan dari karakter serdadu-serdadu misalnya. Jangan gampang menerima suap. Judulnya begitu. Ataupun bisa juga berani untuk mengatakan yang benar. Yang berikut, kalau Bapak Ibu tertarik kepada imam-imam kepala dan tua-tua, buat renungannya untuk mimpin di rumah misalnya, renungannya adalah pemimpin pun bisa berbohong misalnya. Atau jangan menjadi pemimpin yang mengatakan ketidakbenaran. Jadilah, atau bisa sebaliknya, jadilah pemimpin yang jujur. Ataupun bisa juga tema yang lain adalah jadilah pemimpin yang bijaksana. Nah sekarang tinggal pilih. Kita mau ikut mereka atau tidak. Karakternya sudah muncul. Apakah kita adalah orang yang
gampang disuap orang untuk demi uang kita bisa melakukan hal yang tidak benar, mengatakan yang tidak benar terhadap orang lain, tentang orang lain. Apakah kita adalah orang-orang yang menyuruh anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk mengatakan yang tidak benar dengan menyuap mereka karena kita takut malu atau takut kita nama baik kita hilang? Marilah kita belajar dari kisah ini bahwa firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk berkata yang jujur, yang benar tentang kebenaran itu, terutama tentang kebangkitan Kristus itu. Dari metode ini, pesan-pesan ini kiranya bisa membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang punya integritas baik, terutama kejujuran. Ini paling penting dalam perikop ini. Jadi Bapak Ibu di rumah bisa melakukan metode ini di bagian teks yang lain atau cerita yang lain. Cari tokohnya, tentukan karakternya, tentukan temanya apa. Yang penting. Terus juga kalau misalnya ada settingnya atau latarnya atau settingnya, tempatnya bisa dituliskan. Misalnya kejadian ini di jalan. Karena kejadian ini berlanjut misalnya dari makam Yesus, terus mereka ke tempat imam-imam kepala, tentu di rumah ibadah, kejadian itu bisa dilakukan situ. Tapi itu sebagai informasi bagi kita. Jadi bukan sebagai pesan, hanya sebagai informasi. Tapi pesannya adalah lihat karakternya. Apakah orang ini layak nggak kita untuk meniru mereka, mengikuti teladan mereka? Kalau tidak, ya berarti tidak. Walaupun mereka adalah pemimpin agama. Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa saya bagikan bagi kita. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, silahkan tentang metode ini. Metodenya sangat sederhana. Walaupun nanti di metode banyak baca gali Alkitab ada banyak hal lagi, misalnya ajaran apa yang saya temukan, pesan, tapi ini secara garis besar saya langsung kepada karakternya saja, pesannya saja yang bisa kita dapatkan, yang sangat sederhana. Dan ada yang mengatakan, wah saya tidak belajar teologi jadi tidak tahu. Saya pikir kalau misalnya kita tidak tahu, ada hal-hal yang tidak mengerti, baru kita bertanya. Tapi paling penting kita lakukan dengan doa, pasti Roh Kudus pimpin kita. Dan ikuti cara-cara ini. Tenang, tulis, belajar untuk tulis. Jadi jangan, bukan berarti saya larang untuk membaca renungan dari WhatsApp dan lain sebagainya. Sekarang kita tidak bisa memungkiri karena itu adalah bagian dari kehidupan kita yang membantu kita. Tapi juga ada waktunya di mana kalau kita punya kesempatan di rumah, kita bisa melakukan itu dengan baik, dengan tenang, dengan tidak buru-buru. Karena misalnya di WhatsApp lagi baca, tiba-tiba pesan dari yang lain masuk, membuka Facebook, membuka YouTube, buka ini dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu cara yang mau saya bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan bisa dilakukan di rumah dengan cara yang sederhana, tentu dengan doa agar Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk menemukan pesan firman Tuhan itu, kita mengerti, dan yang paling penting kita melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin.